Berikutnya, bagaimana jika arus kas lebih dari satu? Jadi kalau soal contoh-contoh sebelumnya itu arus kasnya hanya satu dan sama setiap tahunnya. Bagaimana kalau lebih dari satu? Nah, berikut ini adalah ilustrasi contohnya. Anda menerima penawaran investasi yang akan memberikan uang 2 juta rupiah 1 tahun yang akan datang. Dan setiap tahunnya akan bertambah sebesar 2 juta sampai tahun keempat. Jadi ada tahun depan dapat 2 juta, terus tahun berikutnya naik 2 juta, terus naik lagi 2 juta, sampai dengan akhir tahun keempat. Kemudian Anda ingin tingkat imbal hasil atau return dari investasi yang Anda lakukan itu 12% per tahun. Pertanyaannya, berapakah nilai sekarang atau present value dari arus kas yang akan Anda terima jika Anda membeli investasi tersebut? Berikutnya, jika harga investasi tersebut adalah 15 juta rupiah, apakah Anda akan membeli investasi ini? Oke, berikut ini adalah penjelasannya. Jadi kita buat dulu semacam timeline dari tahun 0 saat ini, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan 4 tahun ke depan. Nah, di tahun 0, kalau Anda membeli investasi ini, maka ini adalah initial outlay Anda sebesar harga investasinya adalah 15 juta rupiah. Nah, kemudian tahun pertama Anda akan mendapatkan uang 2 juta rupiah. Tahun kedua bertambah 2 juta jadi 4 juta rupiah. Tahun ketiga bertambah lagi 2 juta jadi 6 juta rupiah. Dan akhir tahun keempat menjadi 8 juta rupiah. Nah, berikutnya kita akan mencari nih dari arus kas yang diterima di tahun pertama sampai dengan tahun keempat dengan tingkat imbal hasil atau diskon rate-nya atau R-nya sebesar 12%. Nah, nilai sekarang dari 2 juta yang diterima di akhir tahun pertama itu adalah 1.785.714. Dari mana ini? Ini adalah 2 juta future value tahun pertama dibagi 1 plus R-nya imbal hasilnya 12%. Pangkat 1 karena ini tahun pertama. Dapat 1.785.714 rupiah. Nah, berikutnya 4 juta yang akan diterima di akhir tahun kedua itu nilai sekarangnya atau present value-nya berapa? Nah, ini present value-nya adalah 3.188.775. Dapat dari mana? Nah, ini adalah 4 juta dibagi 1 plus 12%, pangkatnya 2, karena akan diterima di akhir tahun kedua. Berikutnya, 6 juta yang diterima di akhir tahun ketiga, itu berapa nilai sekarang atau present value-nya? Nilainya adalah 4.270.681 rupiah. Nah, ini dari mana? Nah, ini adalah 6 juta dibagi 1 plus 12%, pangkatnya 3 karena diterima di akhir tahun ketiga. Kemudian 8 juta di akhir tahun keempat, ini present value-nya atau nilai sekarangnya adalah 5.084.144 rupiah. Dari mana? Ini adalah 8 juta dibagi 1 plus 12%, pangkat 4. Nah, nilai sekarang dari 2 juta, 4 juta, 6 juta, dan 8 juta yang akan diterima, ini nilai sekarangnya ya, dari sini kita jumlahkan semua, maka kita dapat nilai sekarang atau present value
dari arus kas investasi ini adalah 14.329.314 rupiah. Lebih rendah dari, nah ini, harga investasinya yang 15 juta. Berarti kalau kita kurangkan NPV dari investasi ini, NPV-nya adalah present value-nya 14.329.314, ya. Ini present value-nya. Kita kurangkan 15 juta. Nah, ini initial outlay-nya harga investasi, maka NPV-nya ini negatif. Kalau NPV negatif atau kurang dari 0, maka harus ditolak. Berarti investasi ini tidak menguntungkan jika dibeli, sehingga ditolak.